Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putiandini dengan NIM 251726201203. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya dengan berjudul penggunaan alat ukur dan penerapan konsep dasar fisika melalui jangka sorong dan mikrometer sekrup, ayunan sederhana, hukum Hooke, multimeter, hukum Ohm, dan power supply. Selanjutnya adalah latar belakang. Fisika merupakan ilmu dasar yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang teknik karena menjadi dasar dalam memahami fenomena alam, pengukuran mekanika maupun kelistrikan. Dalam praktikum ini dilakukan 6 percobaan yang meliputi penggunaan jangka sorong dan mikrometer sekrup, ayunan sederhana, hukum Hooke, multimeter, hukum Ohm, dan power supply. Setiap percobaan bertujuan untuk membuktikan konsep fisika secara langsung sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu melakukan pengukuran, pengolahan data, dan analisis praktikum. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar fisika melalui kegiatan praktikum sehingga teori yang dipelajari di kelas dapat dibuktikan secara langsung di laboratorium. Tujuan praktikum ini ada beberapa, yaitu memahami cara penggunaan jangka sorong dan mikrometer sekrup sebagai alat ukur presisi, mengetahui hubungan antara panjang tali, massa, dan periode pada ayunan sederhana, membuktikan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas sesuai hukum Hooke, menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan listrik, membuktikan kebenaran hukum Ohm melalui pengukuran pada rangkaian listrik. Yang keenam, memahami fungsi power supply sebagai sumber tegangan DC pada rangkaian elektronika. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup untuk mengatur dimensi benda dengan tepat. Yang kedua, bagaimana pengaruh panjang tali dan massa terhadap periode ayunan sederhana. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas berdasarkan hukum Hooke. Yang keempat, bagaimana penggunaan multimeter dalam mengukur tegangan, arus, dan hambatan listrik. Yang kelima, bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan pada rangkaian berdasarkan hukum Ohm. Yang keenam, bagaimana fungsi dan prinsip kerja power supply sebagai sumber tegangan DC. Berikut ada metodologi penelitian, waktu dan tempat saat pelaksanaan, berada di laboratorium fisika, menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, dan metode pengolahan datanya ada beberapa, yaitu observasi langsung selama praktikum, melakukan pengukuran menggunakan alat praktikum, mencatat seluruh hasil pengamatan, mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, membandingkan hasil praktikum dengan teori yang terdapat pada literatur. Lalu ada hasil praktikum yang pertama, yaitu jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, serta panjang suatu benda dengan ketelitian sekitar 0,05 mm. Sedangkan mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil atau tipis dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, yaitu 0,01 mm. Beberapa fungsi: mengukur diameter luar dan dalam benda, mengukur ketebalan benda, mengukur kedalaman lubang, menghasilkan pengukuran yang lebih presisi dibanding penggaris biasa. Berikut hasil pengamatannya. Dari hasil praktikum diperoleh bahwa kedua alat mampu mengukur dimensi benda dengan baik. Namun, mikrometer sekrup memberikan hasil yang lebih teliti karena memiliki skala yang lebih kecil dibanding jangka sorong. Analisis pada praktikum ini, jangka sorong lebih fleksibel karena dapat mengukur beberapa jenis dimensi. Mikrometer lebih cocok digunakan untuk mengukur benda yang lebih tipis, dan ketelitian pembacaan sangat dipengaruhi. Pada hasil praktikum yang kedua ada ayunan sederhana, merupakan gerak bolak-balik suatu benda yang digantung pada seutas tali dan bergerak pada pengaruh gaya gravitasi pada simpangan kecil. Gerak ayunan mengikuti gerak harmonik sederhana. Berikut persamaannya. T sama dengan 2 pi kuadrat L per G. T adalah periode, L adalah panjang tali, G adalah percepatan gravitasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah panjang tali, percepatan gravitasi, massa beban tidak berpengaruh secara signifikan pada simpangan kecil. Beberapa hasil pengamatan, percobaan dilakukan dengan beberapa variasi panjang tali dan massa beban menunjukkan bahwa semakin panjang tali, maka periode ayunan semakin besar. Perubahan massa beban tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap periode ayunan. Simpangan awal yang kecil menghasilkan gerak yang mendekati teori gerak harmonik sederhana. Faktor yang mempengaruhi ayunan adalah panjang tali, sedangkan massa beban tidak berpengaruh signifikan. Berikut ada hasil praktikum hukum Hooke menyatakan bahwa pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang diberikan selama pegas masih berada pada batas elastisnya. Berikut beberapa persamaannya. F adalah gaya,
adalah konstanta pegas dan pertambahan panjang. Beberapa penerapan, yang pertama suspensi kendaraan, neraca pegas, kasur pegas, dan alat olahraga. Hasil pengamatan saat masa beban ditambah, panjang pegas juga bertambah secara bertahap. Grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang membentuk garis lurus sehingga menunjukkan bahwa percobaan sesuai dengan hukum Hooke. Beberapa analisis, semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjang pegas. Nilai konstanta pegas relatif tetap selama pegas berada pada daerah elastis. Selanjutnya ada hasil praktikum multimeter yang merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur beberapa besaran listrik dalam satu alat, yaitu tegangan atau volt, arus atau ampere, dan hambatan atau ohm. Multimeter terdiri atas dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Dalam praktikum ini digunakan multimeter sebagai alat utama untuk mengukur besaran listrik pada berbagai rangkaian. Beberapa fungsi adalah mengukur tegangan AC dan DC, mengukur arus listrik, mengukur hambatan atau resistansi, memeriksa kondisi komponen elektronika seperti resistor dan dioda. Beberapa hasil pengamatan pada praktikum ini dilakukan pengukuran tegangan, arus, dan hambatan menggunakan multimeter. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa alat dapat bekerja dengan baik sesuai fungsi masing-masing. Beberapa analisis pengukuran tegangan dilakukan dengan menghubungkan multimeter secara paralel terhadap rangkaian. Pengukuran arus dilakukan secara seri agar seluruh arus melewati alat ukur. Perbedaan kecil antara hasil teori dan hasil praktikum dapat disebabkan oleh ketelitian alat ukur, toleransi komponen, serta kesalahan pembacaan. Jadi multimeter merupakan alat ukur yang sangat penting dalam bidang teknik karena mampu mengukur berbagai besaran dengan cepat dan cukup akurat. Lalu di sini ada hasil praktikum hukum Ohm yang merupakan hukum dasar dalam kelistrikan yang menjelaskan hubungan antara tegangan atau V, arus atau I, dan hambatan atau R. Menurut hukum Ohm, besar arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Persamaannya, V sama dengan I kali R, turunan persamanannya ada I sama dengan V per R dan R sama dengan V per I. Keterangannya V adalah tegangan atau volt, I adalah arus atau ampere, R adalah hambatan atau ohm. Hasil pengamatannya, pengukuran dilakukan dengan memberikan beberapa variasi tegangan pada rangkaian resistor, kemudian mengukur besar arus yang mengalir menggunakan multimeter. Analisisnya, hasil praktikum menunjukkan bahwa semakin besar tegangan yang diberikan, maka arus listrik juga semakin besar. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir lebih kecil karena hambatan total lebih besar. Pada rangkaian paralel, arus total lebih besar karena hambatan total lebih kecil. Secara umum, hasil praktikum sesuai dengan teori hukum Ohm meskipun terdapat sedikit perbedaan akibat toleransi resistor dan keterbatasan alat ukur. Lalu selanjutnya ada hasil praktikum power supply. Power supply atau catu daya merupakan perangkat elektronika yang berfungsi mengubah tegangan AC dari jaringan listrik menjadi tegangan DC yang stabil sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi bagi berbagai rangkaian elektronika. Beberapa komponen utamanya ada transformator atau trafo, dioda penyiar, kapasitor, IC regulator. Beberapa fungsi mengubah AC menjadi DC, menstabilkan tegangan keluaran, menyuplai daya ke rangkaian elektronika. Hasilnya, power supply menghasilkan tegangan DC yang stabil, tegangan keluaran sesuai kebutuhan praktikum, rangkaian dapat bekerja dengan baik. Lalu pembahasan berdasarkan seluruh hasil praktikum dapat diketahui bahwa setiap percobaan saling berkaitan dalam memahami konsep dasar fisika kelistrikan. Lalu ada kesimpulan dan saran. Jangka sorong dan mikrometer sekrup merupakan alat ukur presisi yang memiliki fungsi dan tingkat ketelitian yang berbeda. Periode ayunan sederhana dipengaruhi oleh panjang tali, sedangkan masa beban tidak berpengaruh signifikan pada simpangan kecil. Hukum Hooke terbukti melalui hubungan linear antara gaya dan pertambahan panjang pegas pada daerah elastis. Multimeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan dengan hasil yang cukup akurat apabila digunakan sesuai prosedur. Hukum Ohm terbukti bahwa tegangan, arus, dan hambatan memiliki hubungan yang saling memengaruhi sesuai persamaan V sama dengan I kali R. Power supply mampu menyediakan tegangan DC yang stabil sebagai sumber energi bagi rangkaian elektronika. Berikut ada saran. Beberapa saran melakukan kalibrasi alat sebelum praktikum, menggunakan alat ukur sesuai prosedur, meningkatkan ketelitian saat pengambilan data untuk meminimalkan kesalahan pengukuran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, dan pengukuran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.